Dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target. Dan itu Coach Sintayong apresiasi, makanya kita dekat sekali sekarang. Awal-awalnya saya nggak gitu dekat terus terang, karena ya. Yes, mantap! Kabar sangat bagus. Sintayong langsung ditugaskan pimpin pertandingan Timnas Indonesia di ronde 4. Yes, mantap! Kabar sangat bagus. Sintayong langsung ditugaskan pimpin pertandingan Timnas Indonesia di ronde 4. Di saat publik tanah air sedang gonjang-ganjing soal nasib sepak bola Indonesia yang tak jelas usai pemecatan Patrick Kluivert dan kegagalan ke Piala Dunia 2026, alhamdulillah kabar bagus datang tiba-tiba. FIFA bawa kabar baik untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan. Gianni Infantino, FIFA temukan kejanggalan saat pertandingan Irak versus Indonesia dan Arab Saudi versus Indonesia beberapa waktu lalu. Protes PSSI akhirnya dikabulkan FIFA. FIFA akui ada kecurangan dan merugikan Indonesia. Timnas Indonesia dinyatakan main lagi. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia masih ada. Jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Dan kabar baiknya adalah Sintayong akan memimpin skuad Garuda untuk menggantikan Patrick Kluivert. Apakah benar begitu? Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan. Setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia, publik sempat berspekulasi bahwa Sintayong berpeluang kembali menukangi Garuda. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa peluang itu sudah tertutup rapat. Menurutnya, sudah saatnya sepak bola Indonesia move on dari masa lalu dan menatap masa depan dengan visi baru. Berikut inilah 3 faktanya, teman-teman. 1. Kita harus move on. Erick Thohir tegaskan era Sintayong sudah usai. Dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 24 Oktober 2025, Erick Thohir menegaskan PSSI tak akan kembali menunjuk Sintayong untuk melatih Timnas Indonesia. Ia menilai baik Patrick Kluivert maupun Sintayong sudah menjadi bagian dari sejarah yang perlu diapresiasi tapi tidak diulang. Kalau saya pikir begini, kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga move on sama Sintayong, ujar Erick di Jakarta. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa federasi ingin membuka lembaran baru. Bagi Erick, perubahan pelatih bukan sekedar pergantian nama, tapi juga upaya memperbaiki fondasi jangka panjang sepak bola nasional. 2. PSSI fokus cari pelatih baru lewat proses resmi. Erick juga menjelaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru dilakukan secara terstruktur melalui Badan Tim Nasional. Ia bahkan sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua BTN Sumarji untuk memulai proses seleksi. Saya sudah bertemu Pak Sumarji. BTN akan melakukan pencarian calon pelatih lalu melaporkan ke Ketua Umum. Setelah itu, kita akan adakan rapat exco, ungkap Erick. PSSI lanjutnya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pelatih baru yang akan dipilih harus memiliki karakter kuat, filosofi bermain jelas, dan kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan bagi sepak bola Indonesia. Insya Allah, selama ini STY dan Patrick sudah memberikan dukungan terbaik, tapi sepak bola itu ada up and down tambahnya. 3. Evaluasi menyeluruh untuk era Kluivert dan Sintayong. Federasi kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 2 periode kepelatihan terakhir.
Erik menilai, meski hasil akhir belum memenuhi ekspektasi, baik Shin Tae-yong maupun Kluivert telah memberikan kontribusi berharga dalam perjalanan Garuda. STY dan Patrick sudah jadi bagian masa lalu. Apa yang diberikan kita apresiasi dan kekurangannya kita pelajari. Sekarang kita cari pelatih yang lebih baik dengan rekam jejak kuat dan target jelas, tegas Erik. Untuk saat ini, belum ada keputusan final siapa yang akan menahkodai timnas Indonesia, baik di level senior, U23 maupun U20. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan keputusan Erick Thohir soal polemik pelatih timnas Indonesia? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sikap Erick Thohir bisa dibilang mencerminkan arah baru sepak bola Indonesia yang lebih realistis dan berorientasi jangka panjang. Dengan menolak kembali ke era Shin Tae-yong, Erick seolah ingin menegaskan bahwa PSSI tidak boleh terus bergantung pada nostalgia masa lalu, melainkan harus fokus mencari sosok baru yang bisa membawa perubahan nyata. Langkah ini juga menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi penting untuk masa depan timnas. Lebih lanjut, di sisi lain, keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Sebagian mendukung langkah tegas Erick karena dianggap sebagai bentuk profesionalisme, sementara sebagian lain masih merasa STY layak diberi kesempatan kedua. Namun, jika visi Erick benar-benar dijalankan dengan konsisten dan transparan, maka keputusan untuk move on bisa menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Perubahan memang sering terasa berat, apalagi ketika harus meninggalkan sosok yang pernah membawa harapan besar. Tapi, seperti sepak bola yang terus bergulir, hidup juga menuntut kita untuk maju, bukan terpaku pada masa lalu. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru dan mungkin justru lebih baik. Jadi, tetap semangat mendukung Garuda, karena masa depan gemilang hanya bisa dicapai jika kita berani melangkah dengan keyakinan dan kerja keras bersama. Ngeles atau jujur? Pernyataan Alex Pastor soal gagalnya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tuai kritik pedas. Sebelumnya diberitakan, setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, mantan asisten pelatih Alex Pastor mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ia menyebut target Garuda lolos ke Piala Dunia adalah hal yang tidak realistis karena posisi Indonesia hanya di peringkat 119 FIFA. Namun komentar itu justru memantik reaksi keras dari para pengamat sepak bola tanah air. Berikut ini 3 faktanya. 1. Terlalu defensif dan cari alasan. Pengamat serang balik Alex Pastor. Pengamat sepak bola Indonesia, Gita Suwono, menilai pernyataan Alex Pastor menunjukkan sikap defensif dan tidak pantas diucapkan setelah masa tugasnya berakhir. Menurut Gita, komentar semacam itu justru menggambarkan upaya untuk melepaskan tanggung jawab. Saya hanya bisa mengatakan kalau sudah diakhiri masa kerjanya sebaiknya diam saja. Karena pertanyaan dari wawancara pasti akan menyudutkan dia, ujar Gita, dikutip dari Nusantara TV. Ia menambahkan, Alex Pastor jadi sangat defensif, mencari alasan dari kegagalan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Gita menilai Alex seharusnya menahan diri dan menghormati perjalanan tim, bukan malah mengumbar pendapat yang terkesan menyalahkan pihak lain. 2. Peringkat FIFA bukan alasan, bukti nyata dari era Shin Tae-yong. Lebih jauh,
Gita membantah pandangan Alex yang menyebut peringkat FIFA membuat Indonesia tidak layak ke Piala Dunia. Ia mencontohkan era kepemimpinan Shin Tae-yong, di mana meski Indonesia berada di peringkat 125 dunia, Garuda mampu menumbangkan tim kuat seperti Arab Saudi 2-0 dan menahan imbang mereka di Jeddah. Kita memang kalah dari Irak saat itu, tapi saat bertemu lagi di Jeddah, kita bisa mengimbangi permainan Irak, tegasnya. Hal itu membuktikan bahwa peringkat bukan satu-satunya tolak ukur kualitas. Dengan strategi dan mentalitas yang tepat, timnas Indonesia terbukti bisa bersaing di level tinggi. Bagi kita, masalah utama bukan posisi di peringkat dunia, melainkan bagaimana pelatih menerapkan strategi dan membangun semangat juang. Ia menegaskan, kalau kita sudah sampai putaran keempat, sudah tidak ada alasan lagi, harus diusahakan untuk pantas. 3. Cari pembenaran atas kegagalan. Gita nilai Alex tak bijak. Gita kembali menyoroti bahwa komentar Alex hanyalah bentuk pembelaan diri. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan sikap profesional seorang pelatih yang pernah menangani tim nasional. Laga melawan Arab memang buruk, tapi lawan Irak kita membaik, namun hasilnya tetap gagal. Jadi, saya pikir ini hanya alasan dari Alex Pastor untuk mengatakan bahwa dia tidak gagal, tetapi timnya yang buruk, jelasnya. Ia menutup dengan nada tegas, sebetulnya tidak boleh dia mengatakan demikian karena dia yang membawa tim ini sangat tidak bijak. Lebih lanjut, pernyataan Alex Pastor ini memang terasa seperti bentuk pelarian dari tanggung jawab. Sebagai mantan pelatih, seharusnya ia menunjukkan sikap profesional dengan menghormati perjalanan tim yang pernah ia tangani. Kritik yang disampaikan Gita Suwono pun cukup beralasan, karena jika sebuah tim gagal, hal itu bukan semata soal peringkat atau target yang terlalu tinggi, tetapi soal strategi, mental, dan kepemimpinan di lapangan. Dalam sepak bola, mencari alasan tidak akan memperbaiki keadaan. Justru keberanian untuk mengakui kekurangan dan belajar darinya yang membuat tim tumbuh lebih kuat. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi batu loncatan menuju kematangan. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing. Tinggal percaya, berbenah, dan terus berjuang. Dari kritik dan kekalahan, lahir kekuatan baru untuk bangkit lebih tinggi. Timnas Indonesia U22 bakal turun di FIFA Matchday November. Ini 3 faktanya yang mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan bahwa Timnas Indonesia U22 kemungkinan besar akan tampil di agenda FIFA Matchday November 2025. Keputusan ini muncul karena tim senior belum memiliki pelatih tetap, sementara skuad muda Garuda tengah fokus mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang. Langkah ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah pertandingan itu tetap masuk hitungan ranking FIFA dan bagaimana strategi PSSI menghadapi jadwal yang padat? Berikut 3 faktanya. 1. Timnas U22 diprioritaskan tampil di FIFA Matchday November. Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah memberikan kesempatan bagi Timnas U22 untuk mendapatkan pengalaman bertanding sebelum berlaga di SEA Games 2025. Menurutnya, FIFA Matchday November akan menjadi ajang pemanasan penting bagi tim muda Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri. Kalau kita belum dapat pelatih timnas senior, mungkin kita tidak bisa tergesa-gesa melakukan FIFA Matchday November, walaupun kita sudah memiliki planning untuk ranking 100 dunia dan bagaimana kita nanti di Piala Asia 2027. Ujar Erick Thohir saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan demikian, alih-alih tim senior, Timnas U22 akan menjadi prioritas tampil di pertandingan internasional tersebut. Ajang ini dianggap sebagai kesempatan untuk mengukur kekuatan sekaligus menyiapkan strategi terbaik jelang pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara itu. 2. Laga tetap masuk hitungan ranking FIFA.
Banyak yang bertanya-tanya, jika yang turun adalah skuad U22, apakah pertandingan mereka akan berpengaruh terhadap peringkat Indonesia di ranking FIFA? Jawabannya ya, tetap bisa dihitung, selama pertandingan itu didaftarkan secara resmi oleh PSSI sebagai FIFA Match A. Kasus serupa pernah terjadi pada Maret 2017 saat PSSI menurunkan Timnas Indonesia U22 asuhan Luis Milla untuk melawan Myanmar di laga uji coba resmi. Kala itu, meski diisi pemain muda, pertandingan tetap tercatat sebagai laga resmi FIFA. Sayangnya, Indonesia harus kalah 1-3 dan kehilangan poin di ranking dunia. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga agar PSSI kali ini lebih matang dalam menentukan lawan. Laga melawan tim yang seimbang bisa menjadi solusi agar Garuda Muda tetap mendapat pengalaman internasional tanpa kehilangan banyak poin FIFA. 3. Target tinggi di SEA Games 2025, juara atau tidak sama sekali. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI menargetkan hasil maksimal di SEA Games 2025. Karena itu, sejumlah pemain muda potensial yang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand AS Trencin, Adrian Wibowo LAFC, dan Ivar Jenner Jong Utrecht direncanakan untuk dipanggil memperkuat tim. Kembali, ini bukan zona netral seperti di Kamboja. Melihat hasil drawing menarik, tapi target maksimal. Kita lihat dulu, bisa tidak juara grup, bisa tidak ke semifinal. Yang pasti, kita support maksimal dengan memberikan laga uji coba Oktober dan November. Timnas U22 sendiri tergabung di Grup C SEA Games 2025 bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Dengan format hanya juara grup yang berhak melaju ke semifinal, tidak ada ruang untuk kesalahan. PSSI berharap momentum FIFA Matchday bisa menjadi ajang pembentukan mental juara bagi skuad muda Garuda. Dengan langkah strategis ini, PSSI berupaya menjaga kontinuitas pembinaan tim nasional meski situasi pelatih senior masih belum jelas. Jika rencana berjalan mulus, November nanti bisa menjadi panggung pembuktian generasi muda sepak bola Indonesia, bukan sekedar pengganti sementara, tapi masa depan Garuda yang sesungguhnya. Lebih lanjut, langkah PSSI yang memprioritaskan Timnas Indonesia U22 di FIFA Matchday November bisa dibilang strategis, tapi juga penuh risiko. Dari satu sisi, keputusan ini menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun fondasi jangka panjang. Tim muda butuh pengalaman internasional agar terbiasa menghadapi tekanan dan atmosfer pertandingan besar sebelum benar-benar turun di SEA Games. Dengan jadwal yang mepet, ajang ini jadi kesempatan emas untuk mengukur kesiapan fisik dan mental pemain muda Garuda. Namun di sisi lain, keputusan ini bisa berdampak pada ranking FIFA Indonesia jika hasil pertandingan tidak maksimal. Apalagi lawan yang dihadapi kemungkinan tim senior dari negara lain. Jika kalah telak, ranking bisa turun drastis, padahal PSSI sedang menargetkan posisi 100 besar dunia. Artinya, keputusan ini adalah pertaruhan yang harus dihitung matang, bukan sekedar solusi darurat karena belum ada pelatih tim senior. Meski begitu, semangat Erick Thohir untuk menjaga ritme timnas patut diapresiasi. Ia tidak membiarkan momentum hilang begitu saja. Justru di tengah ketidakpastian, ada tekad kuat untuk terus melangkah. Kalau langkah ini berhasil, bukan tak mungkin Timnas U22 justru tampil mengejutkan dan menjadi simbol regenerasi sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Situasi ini seharusnya tidak membuat kita pesimis, justru sebaliknya, ini adalah momen kebangkitan. Timnas Indonesia U22 punya kesempatan langka untuk membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk takut bersaing di level internasional. Setiap menit di lapangan akan menjadi pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dari laga-laga uji coba inilah mental juara ditempa dan karakter Garuda sejati dibentuk. Bagi para pemain muda, inilah panggung untuk menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya membawa bendera merah putih di masa depan. Tak masalah siapa lawannya, yang penting berani tampil dan berjuang tanpa ragu. Karena sejarah sepak bola Indonesia tidak akan ditulis oleh mereka yang bermain aman, tapi oleh mereka yang berani mengambil risiko dan memberikan segalanya untuk lambang di dada. Seperti kata pepatah, pahlawan tidak lahir dari kemenangan yang mudah, mereka lahir dari perjuangan yang tidak pernah menyerah.
Jadi, tetap semangat Garuda Muda. Jadikan setiap pertandingan sebagai langkah menuju masa depan yang lebih gemilang untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir bongkar blueprint rahasia. Timnas Indonesia diproyeksikan tembus Piala Dunia 2034. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkap peta jalan besar sepak bola Indonesia menuju panggung tertinggi dunia, Piala Dunia 2024. Dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 24/2025, Erick menegaskan bahwa target besar ini bukan sekadar mimpi, tapi bagian dari blueprint resmi PSSI yang disusun dengan strategi panjang dari pembinaan usia muda hingga sinergi pemain diaspora. Berikut ini 3 faktanya. 1. Mimpi besar menuju 2034 bukan sekadar wacana. Erick Thohir menegaskan target Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2034 sudah menjadi bagian dari rencana induk PSSI. Menurutnya, tahun tersebut adalah momen yang paling realistis untuk melihat Garuda berjaya di panggung dunia. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2018 lolos Piala Dunia karena ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik kita di luar negeri yang akan kita konsolidasikan. Tapi ketika ada peluang, ya kita coba, ujar Erick Thohir. PSSI kini fokus pada pembinaan jangka panjang, membangun sistem kompetisi yang sehat, serta memperkuat kolaborasi dengan klub luar negeri. Visi besar ini juga diiringi oleh langkah konkret seperti pengiriman pemain muda ke akademi luar negeri dan penguatan infrastruktur pelatihan di tanah air. 3. Peluang lolos lebih cepat. Piala Dunia 2026 masih terbuka. Meski target utama adalah 2034, Erick Thohir tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa melangkah lebih cepat. PSSI tetap berambisi mencuri kesempatan di Piala Dunia 2026, terutama setelah performa mengejutkan Garuda di babak kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia yang semula diragukan berhasil melaju hingga babak keempat berkat kombinasi pemain lokal dan diaspora. Namun, langkah mereka terhenti setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Erick pun mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil itu. Secara gentleman, saya sudah minta maaf baik ke masyarakat dan juga pemerintah setelah gagal lolos Piala 2026. Meski begitu, kegagalan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi PSSI untuk memperbaiki sistem pembinaan dan strategi jangka pendek agar peluang serupa tidak terlewat lagi. 3. Kursi panas pelatih masih kosong, PSSI tak mau gegabah. Setelah pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert, publik penasaran siapa sosok yang akan memimpin Garuda berikutnya. Namun, Erick menegaskan bahwa PSSI tidak akan terburu-buru menunjuk pelatih baru. Tim kepelatihan, kita memang ada ranking 100 target, nanti kita bedah. Maret tahun depan kita mesti apa? Juni mesti apa? September, Oktober, November kalau tidak salah, FIFA Matchday-nya nempel, ujarnya. Erick menambahkan bahwa hingga kini PSSI belum menemukan pelatih yang sesuai kriteria. Posisi pelatih interim pun belum ditentukan. Langkah hati-hati ini dinilai penting agar pelatih yang terpilih benar-benar bisa mengeksekusi visi besar menuju 2024. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mulai menata ulang arah sepak bola nasional dengan lebih serius dan terstruktur. Setelah berbagai fase naik turun, kini Indonesia memiliki target yang jelas, bukan sekadar ikut turnamen, tapi benar-benar menyiapkan fondasi agar bisa bersaing di level dunia. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2024 jelas tidak mudah. Dibutuhkan konsistensi, komitmen, dan dukungan menyeluruh dari semua pihak, mulai dari klub, pemain, pelatih, hingga masyarakat. Apalagi, posisi pelatih timnas yang masih kosong bisa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ritme pembinaan pemain dan performa tim. Meski begitu, langkah Erick Thohir untuk tidak terburu-buru memilih pelatih adalah keputusan yang bijak. Lebih baik menunggu sosok yang tepat daripada terburu-buru demi kepentingan sesaat. Ini menunjukkan bahwa PSSI mulai berpikir jangka panjang, bukan reaktif. Harapan besar pun kembali tumbuh.
Jika rencana besar ini dijalankan dengan konsisten dan profesional, bukan mustahil Indonesia benar-benar bisa mengibarkan bendera merah putih di panggung dunia. Bukan sekadar mimpi, tapi hasil kerja nyata dari visi yang disusun dengan tekad dan keberanian. Perjalanan menuju Piala Dunia bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana bangsa ini belajar untuk percaya pada proses. Setiap kegagalan adalah guru, dan setiap langkah kecil adalah bagian dari mimpi besar yang sedang dibangun bersama. Indonesia punya semangat, punya talenta, dan kini mulai punya arah yang jelas. Selama kita mau terus bekerja keras, mendukung timnas tanpa henti, dan menjaga api semangat Garuda tetap menyala, maka bukan hal mustahil suatu hari nanti kita berdiri bangga melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Jangan berhenti bermimpi, karena mimpi yang diperjuangkan dengan kerja nyata akan berubah menjadi kenyataan. Garuda tak pernah takut terbang tinggi, hanya butuh angin yang tepat untuk menggapai langitnya. Timnas senior absen, Garuda Muda naik panggung. Indra Syafri siap buktikan kekuatan di FIFA Matchday November. Sebelumnya diberitakan, PSSI mengambil langkah berani dengan menunjuk Timnas Indonesia U22 untuk menggantikan skuad senior tampil di FIFA Matchday November 2025. Keputusan ini diambil lantaran Timnas senior belum memiliki pelatih tetap setelah berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert. Di sisi lain, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mempersiapkan Garuda Muda menuju SEA Games 2025 di Thailand. Berikut 3 faktanya. 1. Mandat langsung dari Erick Thohir untuk Garuda Muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi memutuskan bahwa laga FIFA Matchday November akan diisi oleh skuad U22 asuhan Indra Syafri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain karena belum adanya pelatih baru di tim senior, FIFA Matchday dianggap sebagai momen ideal bagi tim muda untuk mengasah kemampuan sebelum tampil di SEA Games 2025 yang digelar 9-20 Desember di Thailand. Indra Syafri menyambut keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Pelatih yang pernah mempersembahkan emas SEA Games 2023 ini menegaskan bahwa laga nanti bukan sekedar uji coba biasa. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U22 untuk memanfaatkan FIFA Matchday sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games, saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, ujarnya. Menurutnya, setiap pertandingan nanti akan menjadi bagian penting dari proses pembentukan tim yang solid dan siap bersaing secara kompetitif di Asia Tenggara. 2. Fokus penuh pada persiapan SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia kini tengah berada dalam fase krusial menuju ajang SEA Games. Mereka tergabung di grup C bersama Singapura, Filipina, dan Myanmar yang dinilai sebagai grup cukup menantang. Maka laga FIFA Matchday November nanti akan dijadikan ajang simulasi kompetitif bagi tim. Indra Syafri menegaskan bahwa 2 pertandingan di FIFA Matchday akan digunakan untuk menguji strategi, kekompakan, dan daya juang tim. Kami akan memaksimalkan 2 laga ini sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dengan program latihan, ujarnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga memastikan akan memilih lawan dengan kualitas dan karakter yang sesuai kebutuhan tim agar Garuda Muda bisa tampil siap tempur saat berangkat ke Thailand. 3. Seleksi ketat, semua berdasarkan data dan kebutuhan taktis. Dalam mempersiapkan skuad terbaik, Indra Syafri tidak ingin sembarangan memilih pemain. Ia menegaskan akan menggunakan 3 aspek utama dalam proses seleksi. Usia sesuai regulasi SEA Games, kontribusi dalam laga FIFA Matchday, dan kesiapan performa puncak di bulan Desember. Kami tidak akan gegabah dalam menambah pemain, tegasnya. Semua keputusan akan berbasis data, kebutuhan taktis, dan kesiapan mental pemain menghadapi tekanan kompetisi regional.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa timnas U22 bukan hanya dijadikan pengganti sementara untuk tim senior, melainkan dipersiapkan dengan serius sebagai tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, keputusan PSSI memberi kepercayaan kepada timnas U22 tampil di FIFA Matchday November bisa dilihat sebagai langkah berani dan penuh perhitungan. Di tengah kekosongan pelatih tim senior, kesempatan ini membuka jalan bagi para pemain untuk mendapat pengalaman berharga melawan tim internasional. Indra Syafri pun menjadi sosok tepat untuk memimpin proyek ini, mengingat rekam jejaknya dalam membentuk karakter dan disiplin pemain muda. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa PSSI mulai berpikir jangka panjang. Alih-alih memaksakan tim senior tampil tanpa arah, mereka memilih mematangkan fondasi masa depan lewat Garuda Muda. Dengan pendekatan berbasis data dan strategi yang terukur, langkah ini bisa jadi awal positif menuju regenerasi sepak bola nasional yang lebih sehat dan kompetitif. Kalau dijalankan dengan konsistensi, ajang FIFA Matchday ini bukan hanya latihan biasa, tapi juga ajang pembuktian bahwa generasi baru sepak bola Indonesia siap melangkah lebih jauh, membawa semangat baru, dan membangun kepercayaan publik terhadap masa depan Garuda. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan bagi para pemain muda Garuda, FIFA Matchday November adalah panggung untuk membuktikan diri. Inilah saatnya menunjukkan bahwa usia bukan batasan untuk berprestasi, melainkan awal dari perjalanan besar menuju kejayaan. Setiap tetes keringat di latihan, setiap umpan, dan setiap gol nanti akan menjadi pesan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan yang berani, tangguh, dan penuh semangat juang. Jangan takut gagal, karena dari kegagalanlah lahir kekuatan sejati. Jadikan setiap laga sebagai pembuktian bahwa Garuda Muda bukan sekedar pelengkap. Mereka adalah simbol harapan baru merah putih.